Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, asyrul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Jumat yang berkah ini, insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang penyakit umat yang menjangkiti kaum muslimin. Penyakit yang lebih parah daripada penyakit corona. Penyakit yang bukan hanya sekedar mematikan jasad, tetapi penyakit yang bisa mematikan ruh sebagai inti daripada manusia itu sendiri. Yaitu penyakit al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qail, "Wa min kilatina nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Qala, "Bal antum katsir walakinnakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum wa la yaghzifanallahu fi qulubikumul wahn." Wa qala qail, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud wa Imam Ahmad. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis itu Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang nanti suatu masa akan nyaris kalian umat Islam akan diperebutkan oleh berbagai kaum yang membenci memusuhimu. Seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, di mana Islam ketika itu masih dalam puncak kejayaannya, namun di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan adalah beliau bisa menyampaikan kabar apa yang belum beliau terciptakan, sebelum beliau ada, bahkan setelah beliau tiada. Nah, salah satunya hadis ini yang seperti mana saya sampaikan tadi, Rasulullah memberikan gambaran, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang kondisi umat Islam di suatu zaman nanti. Rasulullah menegaskan nyaris hampir semua golongan-golongan yang memusuhi Islam bersatu dengan berbagai macam cara untuk memperebutkan kalian seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya dalam kalimat ini adalah musuh-musuh Islam itu semuanya berlomba berpacu untuk menghancurkan, untuk memerangi Islam dengan berbagai macam cara. Hingga akhirnya umat Islam menjadi serpihan-serpihan kecil. Hingga akhirnya umat Islam terpecah belah. Hingga akhirnya umat Islam tak memiliki kekuatan. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian mayoritas dalam negeri itu. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Padahal hakikatnya, masyaallah muslimin, musuh-musuh Islam itu lebih takut kepada umat Islam dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tabiatnya orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Mereka lebih takut kepada apa yang tampak dalam pandangan mata mereka. Maknanya mereka lebih takut kepada kaum muslimin
hamba Allah, makhluk Allah dibandingkan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadar keyakinan orang-orang kafir yang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya bukan karena orang kafir itu hebat. Amerika hebat, Israel hebat, Cina komunis hebat. Ya, bukan karena mereka hebat, tetapi Allah cabut rasa takut kepada kita ini dari musuh-musuh kita. Nah, kemudian Rasul menegaskan, sembari tadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kita, hingga akhirnya kita umat Islam tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak ditakuti, bahkan dihinakan. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis berikutnya, dan Allah hunjamkan ke dalam dada, ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa orang kafir berupaya untuk menghancurkan umat Islam? Karena sudah fitrahnya setan bersama tentaranya, Hizbus Syaiton, dari kalangan orang kafir dan munafik. Mereka itu benci kepada umat Islam hanya karena kecemburuan, karena kedengkian. Di awal kedengkian itu bermula ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepada makhluk surga ketika itu untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Maka semua malaikat sujud tanpa banyak tanya. Tetapi iblis ingkar karena dia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan iblis. Dan kedengkian ini iblis tanamkan kepada anak cucu Adam yang lemah iman mereka. Hingga akhirnya kita sesama anak cucu Adam saling bermusuhan, saling membunuh. Dan itulah misi hidupnya iblis setelah Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk dan As-Sunnah sebagai penjelasnya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-31 Allah menegaskan tentang wataknya orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan agama Allah. Mereka ingin menghancurkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Maknanya apa? Dengan fitnahan-fitnahan mereka, dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Ya. Mereka akan mengatakan umat Islam itu radikal, umat Islam itu ekstrim, umat Islam itu teroris, umat Islam itu anti kesatuan, anti bineka, anti toleransi. Itulah fitnahan-fitnahan. Mereka katakan umat Islam itu kolot, ketinggalan zaman. Ya. Nah, masyarakat muslimin, dengan mulut-mulut mereka, akhirnya bisikan-bisikan, rayuan-rayuan mereka ini termakan oleh sebagian kaum muslimin yang akhirnya menjadi orang-orang munafik, orang Islam, tetapi benci kepada Islam. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah 120. Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti millah agama atau tata cara hidup mereka. Jadi program mereka bukan hanya sekedar memurtadkan, bukan hanya mengajak kita pindah agama, tetapi bagaimana supaya kita murtad dari agama kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangga meniru-niru gaya-gaya orang kafir. Contoh, lihat pemuda hari ini. Cara gaya rambutnya meniru gaya orang-orang kafir. Ingin seperti artis, ingin seperti bintang film. Dan kebanyakan artis dan bintang film itu semuanya terlahir daripada orang-orang kafir. Kita dengar yang namanya Hollywood, pusat pembuatan film di Eropa. Kita dengar namanya Bollywood, pusat pembuatan film di India. Itu yang sering ditontonkan kepada generasi muda kita, hingga akhirnya banyak generasi muda bercita-cita ingin seperti penampilan para artis, masyarul muslimin. Hingga akhirnya dalam kehidupan kita pun
dalam berumah tangga banyak orang-orang Islam meniru gaya-gaya orang kafir. Jadi masyaallah muslimin, orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah rela kepada kita umat Islam sampai kita ini meniru-niru tindak tanduk agama mereka. Contoh, kalau dulu kita mengenal, kita mengetahui orang Nasrani itu sembahyangnya, beribadahnya, kebaktiannya seminggu sekali di hari Ahad saja. Nah ternyata tabiat orang Nasrani ini banyak ditiru orang-orang Islam. Banyak orang-orang Islam, laki-laki muslim yang hanya sholat di hari Jumat saja. Ada orang Islam yang sholatnya seminggu sekali. Hari Jumat saja sholatnya. Kalau ditanya kenapa kamu sholat seminggu sekali? Daripada nggak ada. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Bahkan anehnya yang sering meninggalkan sholat ini bergelar sebagai suami, bergelar sebagai ayah. Ada ayah orang, ayah dari anak-anak kaum muslimin, dia menjadi ayah orang, tetapi sholatnya seminggu sekali, masyaallah muslimin. Ini orang Islam yang meniru orang-orang kafir. Ya. Gaya hidup, gaya pakaian, ya. Banyak para pemuda gandrung dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, tapi jauh daripada Al-Quran. Bangga meniru gaya orang kafir dengan telinga yang diberi subang yang besar, dengan muka ditato, tetapi kalau berpenampilan ya muslim, pakai baju muslim, wah dikatakan sok alim, sok suci, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah 217 Allah menegaskan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum istata'u. Mereka orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Jadi masyaallah muslimin, 3 ayat ini sebagai hujah bagi kita bahwasanya orang kafir Yahudi dan Nasrani dan orang munafik itu tidak akan bisa berdampingan dengan kita. Karena apa? Bukan kita yang jahat, tetapi dalam isu mereka menyebut kita umat Islam yang jahat, umat Islam yang anti toleransi, umat Islam yang ekstremis, radikal dan segala macamnya. Ya, padahal pada hakikatnya mereka lah biang kehancuran, biang kerusakan. Ya, tadi saya sebutkan dalam surat At-Taubah Allah menegaskan orang kafir berupaya untuk memadamkan agama Allah dengan fitnahan-fitnahan mereka. Al-Baqarah 120 Allah menegaskan orang kafir Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela melihat kita umat Islam sampai kita mengikuti agama ataupun gaya hidup mereka. Dan Al-Baqarah 217 Allah menegaskan mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Lihat hari ini masyaallah muslimin, peristiwa di Palestina. Puluhan tahun sudah saudara kita dibantai di Palestina. Berkali-kali, berulang kali. Kenapa orang Yahudi Israel tidak takut menghentikan peperangan itu, menghentikan pembantaian itu? Karena mereka tahu negara-negara Islam yang di sekeliling Palestina itu, raja-raja Islam hanya beraninya kutuk mengutuk, tapi tak berani dengan tindakan. Lihat, tentara Israel, rakyat Israel, ya bangsa Israel membantai saudara kita di Palestina, padahal orang Israel orang yang menumpang di Palestina. Mereka rampas rumah-rumah orang Palestina, mereka rampas tanah-tanah orang Palestina, mereka usir orang Palestina dari rumahnya, dan mereka ambil rumah orang-orang Palestina. Mirisnya dunia semuanya diam membisu, hanya bisa berdrama kutuk mengutuk, kutuk mengutuk. Lihat, Israel sang penjajah dibantu oleh Amerika, Jerman, Prancis dan negara-negara kafir yang lainnya membantu para penjajah. Pertanyaannya, negara Islam mana yang mengirimkan tentaranya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Lihat, konon katanya PBB, pemelihara kedamaian dunia. Ketika terjadi krisis di negara-negara lain, PBB mengirimkan pasukan tentara nasionalnya, tentara pasukan keamanan PBB. Ya, tetapi ketika di Palestina, coba lihat, pernahkah PBB mengutus pasukan keamanan PBB untuk melindungi, untuk mengawal, untuk mencegah peperangan di Palestina? Sama sekali tidak, masyaallah muslimin. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian peristiwa ini terjadi seperti mana kata Rasulullah, itu terjadi
ketika kalian jumlahnya mayoritas. Jumlah kalian banyak, tapi tak punya kualitas. Di negeri itu presidennya Islam, perdana menterinya Islam, rajanya Islam, wakil-wakilnya Islam, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, rakyatnya Islam. Tetapi mereka diatur oleh segelintir orang-orang kafir. Kekayaan negara itu dimiliki oleh segelintir orang-orang kafir di negeri itu, ma'asyiral muslimin. Dan mirisnya, warga penduduk yang beragama Islam mayoritas tak berani berbuat apa-apa kecuali menjadi kacung dan budaknya para orang-orang kafir. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul menegaskan, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maka ini terungkap dari perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Dia mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Contoh, lihat masjid kita hari ini. Masjid kita hari ini, lihat. Hari Jumat penuh. Sampai ke belakang, sampai anak-anak keluar. Pertanyaannya, bagaimana di waktu subuh? Bagaimana di waktu subuh? Apakah seperti begini jamaahnya? Pertanyaannya, mohon maaf, apakah di komplek ini sudah ada gereja? Sudah ada banyak orang Nasrani? Nah, pertanyaannya, ketika subuh kaum muslimin tak hadir kemari, kemana perginya kaum muslimin itu? Maka benar kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Jadi orang Islam yang sering meninggalkan solat Isya dan subuh berjamaah, maka pada hakikatnya kata Rasulullah, mereka itu orang-orang munafik, musuh Islam dari dalam, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, melemahkan kekuatan umat Islam. Kenapa orang Yahudi mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah masjidnya? Karena mereka tahu kalau dalam sebuah negeri, dalam sebuah kampung, dalam sebuah masjid, ya, jamaahnya lengang, berarti jamaah itu, warga itu, rakyat itu lebih banyak orang-orang munafiknya. Siapa mereka? Orang yang cinta dunia dan takut mati. Oh, kalau untuk mencari dunia, ya, tengah malam, ya hari ini, siang jadi malam untuk cari duit, siang jadi malam, malam jadi siang. Gunung kan didaki, lautan diseberangi, tapi miris, surau terlewati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah gambar umat Islam hari ini. 8 perkara yang bisa menjadi Tuhan bagi manusia. Apabila itu terjadi, maka kelak negeri itu akan hancur agama Islamnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang kedua, ayat ke-41, ya. At-Taubah 24, Allah menegaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsana kasadaha wa masakina tardaunaha. Ada 8 perkara apabila bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istri atau suamimu, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu cari, perniagaan, pekerjaan sawah ladang yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih. Apabila semua itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan azabnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingat, 8 perkara tadi bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. 8 perkara tadi. Kapan dia bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Yang pertama tadi, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara kakak beradik. Yang keempat, istri ataupun suami. Yang kelima, sanak famili, keluarga kita. Yang keenam, harta kekayaan yang kita buru, yang kita cari, yang kita bangga-banggakan, yang kita pamer-pamerkan. Yang ketujuh, perniagaan, pekerjaan, bisnis kita, sawah ladang kita. Yang kedelapan, rumah tempat tinggal kita. Kapan ini bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Ahabba ilaikum. Apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan seorang laki-laki muslim malas datang ke masjid? Apa yang menyebabkan itu? Tak lain dan tak bukan 8 perkara ini penyebabnya. Ada orang muslim yang rajin sholat,
tapi lebih senang sholat di rumahnya. Maka benarlah kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering tidak mendatangi subuh berjamaah, Isya berjamaah, maka kata Rasulullah, merekalah orang-orang munafik. Maka mari tanya pada diri kita, benarkah kita seorang muslim kalau sholat kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau berzikir kita berkali-kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam solat kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Benarkah itu adanya? Maka tanyalah pada diri kita sendiri sebelum kematian menjemput kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini kita ambil kesimpulan daripada uraian khutbah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus memahami orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita. Mohon maaf, jangan kita merasa merdeka. Oh, kita merdeka dari penjajahan Belanda. Ternyata setelah Belanda angkat kaki dari negeri kita ini, ternyata ada orang Belanda yang kulitnya sama dengan kita, yang hidungnya sama dengan kita peseknya, yang tingginya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita, yang hidup bersama-sama kita. Mental mereka lebih sadis daripada mental penjajah Belanda. Masyaallah muslimin, lihat, ketika 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan, bagaimana kita mensyukurinya? Cukupkah dengan panjat pinang? Dengan hura-hura, dengan joget-joget, dengan musik-musik, kemudian meninggalkan sholat? Masihkah kita mengaku orang yang merdeka? Alangkah gobloknya kita. Orang yang merdeka adalah orang yang terbebas daripada penghambaan kepada makhluknya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah takut kepada manusia. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak jenderal-jenderal berpangkat tinggi tetapi takut kepada orang-orang yang menyogoknya dengan harta, pangkat dan jabatan. Masyaallah muslimin. Hingga kita lihat banyak negara-negara Islam dikuasai oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua masyaallah muslimin, kita harus pahami, orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Lihat, ketika kita tidur, lihat para pemuda kita tak tidur-tidur sampai subuh. Apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan handphone mereka. Anaknya sibuk dengan handphonenya, ayahnya sibuk dengan main chipnya, ibunya sibuk dengan Facebooknya. Masyaallah muslimin, senjata handphone ampuh untuk menghancurkan kita Islam sebelum kita diperangi dengan senjata. Yang ketiga masyaallah muslimin, kekuatan umat Islam diukur daripada jamaah subuhnya. Apabila banyak jamaah subuhnya, berarti kuat jamaahnya, kuat Islamnya. Tetapi apabila lengang jamaah subuhnya, berarti di negeri itu, di kampung itu, banyak orang-orang munafiknya, orang yang KTP-nya Islam, tapi benci kepada Islam. Yang keempat, semua itu terjadi karena apa? Karena banyak orang Islam hari ini lebih cinta dunia dan takut mati. Oh, kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, padahal perintah atasan itu zalim, ya, menzalimi orang lain. Tapi apa? Takut kena pecat, takut kena mutasi. Nanti kalau saya kena pecat, nanti anak istri saya makan apa? Motor ini bagaimana kreditnya? Rumah saya bagaimana? Akhirnya apa? Mereka melaksanakan perintah atasan walau perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya.
Inilah mental umat Islam hari ini. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk ke depan kita lebih memperhatikan kualitas iman kita. Masihkah kita disebut orang-orang yang beriman, atau tanpa sadar kita menjadi munafik sampai akhir hayat kita. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita dan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat kemunafikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Uqimus shalah.